Hampir tidak ada kalangan pers Indonesia yang percaya keberadaan harta amanah Soekarno dan harta amanah dinasti, sehingga wajar di media massa nasional Indonesia tidak ada berita tentang harta ini. Tetapi kalangan pers asing justru menjadi sasaran investigasi yang menakutkan. Bagi pers Indonesia, berita harta amanah adalah hoaks. Bagi pers asing justru menakutkan mereka. Berita tentang bagaimana perjuangan keluarga mantan Wakil Presiden RI Adam Malik di Pengadilan California agar simpanan uangnya dibayarkan oleh UBS saja, media nasional mengutip media asing. Perjuangan keluarga Adam Malik agar UBS, Union Bank Switzerland, mencairkan dana simpanan milik ayah mereka sebesar 1,5 miliar dolar semula menang di pengadilan rendah, namun kalah ketika naik ke pengadilan tinggi negara bagian Amerika Serikat itu. Rendahnya perhatian pers Indonesia lebih banyak disebabkan oleh persepsi yang berbeda. Di benak banyak pers Indonesia, soal harta amanah Soekarno dan harta amanah dinasti adalah dunia magis, dunia akal-akalan belaka. Masa sih Indonesia sekaya itu saat Indonesia mengalami ekonomi paling sulit justru terjadi di era Soekarno? Itulah pikiran yang berkembang. Apalagi belakangan banyak pemberitaan berbagai pihak yang telah menjadi korban akibat jadi sponsor dan penipuan pencairan harta amanah tersebut. Padahal sudah jelas harta-harta amanah Soekarno dan harta amanah dinasti tidak bisa dicairkan seperti simpanan uang biasa. Tetapi ada mekanisme khusus yang berkait dengan sistem keuangan dan perbankan suatu negara. Sikap hoax pers Indonesia terhadap dunia harta amanah tersebut telah menguntungkan pejabat bank di Indonesia yang bermoral hazard. Mereka tidak segan-segan memblokir sebuah rekening yang bernilai besar ketika melihat nasabahnya tidak memiliki usaha yang tidak sepadan dengan besarnya nilai uang yang dimilikinya. Lalu sang nasabah pun masuk dalam upaya kriminalisasi yang sering berakhir tragis. Lalu pers pun diam, sang jubir bank cukup memberikan logika standar kepada pers Indonesia. Apa iya Anda percaya ada orang Indonesia simpan uangnya di bank dengan nilai 100 triliun rupiah? Hoax lah jawabannya. Kriminalitas perbankan pun aman dan damai. Padahal di Barclays Bank New York justru berbeda. Pihak bank justru menyarankan agar proses credit line senilai 22 miliar dolar Amerika Serikat tahun 2002 harus melibatkan orang Indonesia, karena kolateralnya yang digunakan kolateral milik orang Indonesia. Kebiasaan cepat menyimpul hoax terhadap sebuah isu sebenarnya adalah perilaku orang yang malas mencari tahu informasi yang sebenarnya. Malas berpikir, malas mencari tahu, malas melakukan investigasi, baru mendapatkan informasi sepenggal, sudah langsung menyimpulkannya tanpa mengkajinya lebih jauh terhadap berita yang lebih jauh. Sama halnya yang dialami Blitawan yang berhasil membuat tangan robot di bengkel lasnya di Bali. Berita itu langsung saja dikatakan hoax, lantaran mana mungkin seorang tukang las bisa membuat tangan robot yang biasanya dikerjakan oleh insinyur dengan kecerdasan tingkat tinggi. Padahal berita itu benar adanya. Memang Blitawan berhasil menciptakan tangan robot agar tangan kirinya yang lumpuh bisa ikut bekerja mengelas. Lalu sampai kapan pers Indonesia masih bertanya, apa iya orang Indonesia punya aset miliaran dolar Amerika Serikat di bank?